lihat sekilas atau sekelumit kecil yang saya sampaikan tadi, menurut saya sangat masuk akal Presiden Jokowi memastikan bahwa apa yang sudah diperbuat untuk Indonesia ini bisa diteruskan oleh orang-orang yang proper, yang pantas, yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas, dan tidak justru antitesis terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa tidak perlu cemas berlebihan kepada orang-orang yang mengkhawatirkan cawe-cawe Presiden Jokowi, karena ini semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, akhir-akhir ini di media mainstream maupun media sosial ramai dibicarakan tentang cawe-cawe dari Presiden Jokowi terkait dengan proses Pilpres tahun 2024. Banyak yang mendukung, banyak juga yang menyesalkan atau mengcounter pernyataan atau tindakan dari Presiden Jokowi. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan opini saya terkait dengan kesan cawe-cawe. Cawe-cawe itu adalah ikut campur untuk menangani istilahnya dari Presiden Jokowi terkait dengan Pilpres tahun 2024. Sahabat Indonesia, sebagai presiden selama 2 periode, Presiden Jokowi sudah meletakkan fondasi yang luar biasa hebat untuk tapakan Indonesia melompat menjadi negara maju untuk mencapai Indonesia Gemilang tahun 2045. Harus diakui secara ikhlas dan jujur bahwa banyak hal yang tidak dilakukan oleh presiden terdahulu pada periode Pak Jokowi dilakukan oleh Pak Jokowi. Kita harus mengakui kita tertinggal banyak hal, terutama dalam penyediaan infrastruktur, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota maupun tingkat pedesaan. Pak Jokowi tahu itu, bahwa infrastruktur adalah prasyarat yang paling utama, prasyarat mutlak agar roda perekonomian dapat berjalan dengan baik. Infrastruktur bukan hanya sebagai moda alat angkut transportasi manusia, tapi juga barang dan jasa. Berikutnya adalah tentang pengelolaan sumber daya alam. Presiden Jokowi membanggakan Indonesia sehingga kita merasa berdaulat terhadap sumber daya alam kita sendiri. Mulai pengambil alihan Freeport, kemudian Exxon, kemudian banyak hal lain lah, nikel, batu bara dan sebagainya. Ini dilakukan Pak Jokowi untuk mempersiapkan diri Indonesia menjadi negara yang besar, karena resources Indonesia itu luar biasa. Kita mempunyai hampir semua prasyarat yang diperlukan untuk menjadi negara yang maju, dan itu disadari sepenuhnya oleh Presiden Jokowi. Berikutnya adalah masalah kedaulatan sumber daya alam ini. Presiden Jokowi sudah terbukti juga memberantas mafia energi, mafia minyak, mafia macam-macam sudah diberantas oleh Presiden Jokowi. Berikutnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah bagaimana beliau melakukan reformasi perizinan, reformasi birokrasi. Indonesia terkenal sebagai negara yang selama ini sulit banget dalam pengurusan izin apapun. Izin satu industri saja itu bisa masuk di sekian puluh meja dan itu memakan waktu bertahun-tahun. Dan itu tidak dilakukan pembenahan oleh presiden sebelumnya. Di era Pak Jokowi dipangkas habis. Pak Jokowi juga membuat undang-undang yang disatukan dalam satu keranjang yang namanya Omnibus Law.
untuk menghindari tumpang tindih peraturan. Dan yang terakhir, beliau meletakkan dasar pembangunan ibu kota negara yang dinamakan Nusantara. Nah, kalau lihat sekilas atau sekelumit kecil yang saya sampaikan tadi, menurut saya sangat masuk akal Presiden Jokowi memastikan bahwa apa yang sudah diperbuat untuk Indonesia ini bisa diteruskan oleh orang-orang yang proper, yang pantas, yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas, dan tidak justru antitesis terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Bagi saya, apa yang dilakukan Presiden Jokowi tidak melanggar perundang-undangan manapun. Dan menurut saya, Pak Jokowi hanya memastikan kesinambungan pembangunan dari pemimpin sebelumnya ke pemimpin berikutnya berjalan dengan baik. Supaya pola pembangunan di Indonesia ini tidak seperti poco-poco, maju mundur, maju mundur. Dan ini yang terjadi selama ini, sebelum era Presiden Jokowi. Banyak eksekusi-eksekusi dari perencanaan-perencanaan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya hanya yang sekedar berhenti di perencanaan, tapi berhasil dieksekusi oleh Presiden Jokowi. Salah satunya MRT. Sekarang MRT itu merupakan moda transportasi yang sangat vital bagi masyarakat Jakarta. Coba bayangkan Jakarta tanpa MRT. Betapa semakin crowded dan macetnya traffic lalu lintas di Jakarta ini. Jadi saya agak heran kalau ada orang-orang merisaukan cawe-cawe Presiden Jokowi. Karena saya mempunyai dugaan bahwa intens dari Presiden Jokowi adalah memastikan bahwa pembangunan di Indonesia ini berkelanjutan, berkesinambungan. Kalau perlu ada akselerasi, percepatan pembangunan di berbagai sektor. Jangan nanti presiden berikutnya adalah orang yang antitesis terhadap kebijakan Presiden Jokowi, dan apa yang sudah dirintis Pak Jokowi akhirnya jadi bubar jalan. Jadi kita membuang energi, membuang waktu, dan yang dikorbankan adalah rakyat. Artinya apa? Kepentingan cawe-cawe kalau dikesankan begitu dari Presiden Jokowi dalam proses Pilpres 2024 adalah untuk kepentingan rakyat semata. Satu lagi yang harus kita akui, bahwa Presiden Jokowi mempunyai pendukung yang loyal. Relawan Jokowi terbentuk mulai tahun 2014 sampai sekarang, dan itu loyal, dan ada beberapa kelompok yang satu komando di bawah arahan Presiden Jokowi. Ini bargaining yang cukup kuat sehingga Pak Jokowi terkesan percaya diri. Tapi satu hal, kalau melihat statement dari Presiden Jokowi adalah beliau selalu mengatakan bahwa semua ini harus dikembalikan pada sistemnya. Bahwa penunjukan cawapres, capres itu adalah domain dari partai politik. Itu hal yang diakui secara faktual oleh Presiden Jokowi. Kalau akhirnya Presiden Jokowi dengan segala kepentingan untuk bangsa Indonesia ini, dengan segala potensi dukungan masif dari kelompok-kelompok orang yang masih mendukung dan loyal pada Pak Jokowi akhirnya memberikan pengaruh, memberikan masukan kepada partai politik, salahnya di mana? Asal Pak Jokowi juga harus ingat bahwa beliau ini lahir menjadi seorang pemimpin mulai dari Solo, kemudian di Jakarta, kemudian menjadi presiden 2 periode, itu adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pak Jokowi adalah kader terbaik dari PDIP. Itu mudah-mudahan selalu diugemi, digenggam, dimengerti, diingat terus oleh Presiden Jokowi, sehingga mudah-mudahan apapun masukan, apapun keinginan dan harapan dari Presiden Jokowi, saya sebagai rakyat berharap inline dengan kepentingan partai, terutama PDIP. Saya tidak ingin PDIP dan Pak Jokowi berseberangan, karena ini sangat kontraproduktif bagi bangsa Indonesia. Disclaimer saya bukan kader partai PDIP, saya juga bukan
simpatisan PDIP, tapi secara objektif saya katakan bahwa PDIP ini adalah sosok guru perpolitikan di Indonesia sekarang. Partai pemenang pemilu. Jadi menurut saya selayaknya Presiden Jokowi selalu searah sejalan dengan kebijakan atau keputusan dari PDIP. Yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa tidak perlu cemas berlebihan kepada orang-orang yang mengkhawatirkan cawe-cawe Presiden Jokowi, karena ini semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dan sekali lagi kepada pemirsa yang menonton Opini Rudy saya memastikan cawe-cawe dari Presiden Jokowi itu hanya untuk kepentingan kita, bangsa Indonesia, bukan kepentingan pribadi seorang Jokowi. Presiden Jokowi hanya menginginkan satu hal, proses pembangunan ini berlangsung berkesinambungan, tidak putus di tengah jalan, memulai lagi dengan membuat skema baru. Ini akan bisa merusak dan yang rugi adalah kita, rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi, kalau ada pengamat-pengamat politik dari partai politik atau siapapun tidak bersetuju dengan kesan cawe-cawe dari Presiden Jokowi, saya memaklumi, tapi saya yakinkan kepada rakyat bahwa ini tidak akan membahayakan proses demokrasi kita. Ini justru akan menguntungkan rakyat Indonesia kalau proses pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Untuk apa? Untuk menjaga Indonesia, untuk mencapai Indonesia maju dan Indonesia gemilang tahun 2045. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudy SK.